Kalau di level elit sih dulu sempat ngobrol dengan beberapa wasit senior ya, yang sekarang udah pensiun, kayak Jimmy Napitupulu. Sebenarnya memang secara profesi mestinya wasit itu bisa hidup dengan layak sih. Betul. Kalau dia secara profesional ya jenjang karirnya ada di puncak ya, kayak si Jimmy Napitupulu kan memang dulu wasit FIFA kita kan. Gitu. Nah ini menarik soal wasit lagi nih, dari kacamatanya Mbak Tisa gitu ya, dan kacamatanya PSSI, kan wasit ini kan selama ini kan selalu dianggap di publiknya ya, walaupun belum tentu benar mungkin ya, bahwa wasit itulah sebenarnya sumber masalah di sepak bola Indonesia. Benar nggak sih separah itu gitu kan, secara kualitas SDM, atau sebenarnya nggak juga gitu loh, bahwa sebenarnya kualitasnya mumpuni, cuma memang tadi jumlah. Nah jumlah ini kan mempengaruhi juga, kalau satu orang punya tanggung jawab memimpin pertandingan begitu banyak gitu kan. Sometimes kan tadi makanya dibilang stamina dan macam-macam itu kan akan berefek juga gitu kan, logiknya gitu kan, kalau memimpin satu pertandingan dengan pertandingan yang lain berdekatan, ya fisiknya nggak ini kan akhirnya mempengaruhi pada kepemimpinan dia juga gitu ya. Bagaimana Mbak? Ya, kita ini memang di sektor manapun ya kan, nggak hanya sepak bola tuh punya problem yang lumayan mirip ya kan, yang kalau saya sih di kantor kita bilangnya ngeles gitu kan kira-kira ya kan. Jadi kita datang udah bikin skripsi ya kan, bikin tugas akhir, terus kemudian sulit-sulit cari dosennya nggak bisa apa, dan akhirnya nggak lulus gitu. Kemudian yang salah siapa? Dosennya kan gitu. Yang salah siapa? Nggak bisa ketemu sama ini. Jadi memang itulah ya, inilah kadang-kadang menurut saya nih ini bukan budaya ya gitu ya kan. Ini hanya beberapa pandangan yang tapi kalau diulang-ulang bisa jadi budaya kan, jadi ini bahaya. Iya gitu. Dan itu yang menurut saya tidak boleh. Jadi kita harus own our responsibility gitu. Wasit yes bertanggung jawab terhadap responsibility dia memimpin pertandingan yang bagus. Pemain pun bertanggung jawab dalam menjaga attitude pertandingan selama itu berlangsung. Pelatih pun bertanggung jawab terhadap memberikan arahan kepada pemain untuk dia pun bersikap dengan sportif, respect, disiplin sesuai PSSI value. Yes, pengurus pun bertanggung jawab untuk membina gitu. Jadi tidak mungkin ada satu mata rantai yang kemudian semuanya itu adalah gara-gara dia gitu. Kan tidak mungkin gitu. Sama seperti tadi analoginya kita nggak lulus tadi kan itu kan nggak mungkin gara-gara dosennya, uang Indian kita yang ngelakuin kan gitu. Kan nggak mungkin gara-gara orang lain, kita harus owning itu. Nah memang semangat itulah yang sikap sportivitas lah itu menurut saya yang itu yang harus kita dimiliki oleh seluruh insan sepak bola gitu, termasuk stakeholdernya gitu. Sangat wajar apabila fans ataupun penonton gitu kan ya karena sepak bola ya kita mengeluarkan luapan emosi kita, tapi bukan berarti kita yang di dalam sebagai pelaku kemudian tidak bebenah diri gitu atau saling menyalahkan satu pihak lain, karena semua ekosistemnya ya saling terkait. Klub juga berperan, liga juga berperan, pemain berperan, pelatih berperan, wasit pun berperan, media pun berperan. Makanya hari ini Pak Ketum, Pak Erick Thohir juga memerintahkan tim yang perwasitan untuk selalu berkomunikasi dengan media. Sering ada media briefing gitu. Nah, ini salah satu yang ikut ke media briefing ya kan. Jadi sering ada media briefing untuk tahu perkembangan yang hari ini, apa yang disebut dengan kesalahan gitu ya. Karena kesalahan seorang wasit itu apabila itu kesalahan teknis ya, bukan non teknis saya bicaranya. Kesalahan teknis itu sama seperti ketika sudah di depan gawang pemain miss satu shot. Sering nggak? Iya kan? Kan ada gitu. Ketika sudah berhadapan miss satu shot gitu. Ketika wasitnya telat movement kemudian dia tidak melihat ataupun dia terhalang ya kan, ataupun kejadiannya itu sangat cepat, dia hanya punya one chance untuk melihat dan memutuskan itu dalam waktu yang singkat. Gitu. Dan dengan adanya teknologi VAR pasti sangat membantu gitu. Tapi kan itu tidak, VAR kan punya protokol juga. Betul. Hanya punya protokolnya sendiri juga gitu loh. Itulah yang tidak bisa mengganggu permainan sepak bola gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan teknis wasit. Kan ini sama analoginya gitu. Apakah ketika pemain miss satu shot kemudian besoknya dia dihukum keluar dari tim? Enggak. Ya kan? Jadi kan cara pandangnya itu, pembinaannya itu selalu sama itu ketiga aktor ini. Tidak berbeda ini.